Dan hari ini telah tercapai cita-cita beliau untuk menyetarakan gender di Indonesia. Bahkan kalau dibilang Presiden Indonesia pernah perempuan. Oke, jumpa lagi dengan kita di Sejarah Muda. Hari ini kita akan menceritakan tentang sosok pejuang yang menyetarakan gender di Indonesia. Ini pahlawan yang sangat luar biasa, seorang perempuan wanita yang sangat luar biasa yang menjadi motivasi para wanita-wanita yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan menceritakan sejarah biografi tentang beliau. Tanggal 21 April itulah kelahiran beliau. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah sosok perempuan yang sangat luar biasa yang perjuangannya untuk menyetarakan gender yang ada di Indonesia, yaitu wanita dan laki-laki disamakan. Dan ini beliau adalah Raden Ajeng Kartini. Beliau lahir tanggal 21 April. Yang sangat luar biasanya, setiap tanggal 21 April sekolah biasanya menceritakan tentang sejarah beliau. Karena COVID-19 ini yang melanda Indonesia ini, hari ini sekolah kan banyak diliburkan. Untuk semuanya orang-orang tua kita di luar sana boleh menceritakan ini kepada anak yang baru-baru besar, yang baru-baru menempuh pendidikan, biar mereka tahu tentang sejarah Kartini, Raden Ajeng Kartini ini. Beliau memiliki nama asli pahlawan kita ini, Raden Ajeng Kartini. Perempuan asal Jepara dan lahirnya di Jawa Timur pada tanggal 21 April 1879. Kartini berasal dari kalangan bangsawan Jawa, merupakan putri dari Bupati Jepara yang dulu bernama Raden Mas Ajeng Aryo Sosroningrat dengan M.A. Ngasirah. Itu ibunya bernama Ngasirah. Dan Kartini lahir di era penjajahan di mana tidak adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Pada masa itu, kenapa nggak ada kesetaraan gender? Pada masa penjajahan perempuan tidak dibolehkan ke sekolah ataupun bekerja. Dan perempuan cukup tinggal di rumah aja melayani suami. Itulah karena situasi seperti itu, dari situlah mulai pemikiran Raden Ajeng Kartini ini untuk menyetarakan gender para laki-laki dan perempuan itu sama. Dan akhirnya di Indonesia ini rata, nggak ada yang dibeda-bedakan, kau laki-laki, kau perempuan, kau sama. Itulah perjuangan Raden Ajeng Kartini. Dari situlah mulai Kartini ini memikirkan tentang pentingnya perempuan, dan Kartini memikirkan dari situ pola pikir Kartini terhadap berbagai masalah, termasuk tradisi feodal yang menindas para perempuan, pernikahan paksa dan poligami bagi perempuan Jawa kalangan atas, dan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Pemikiran itulah yang membuat Kartini terdongkrak untuk membuat surat yang dikirimkan pada teman-teman Kartini yang Belanda. Disitulah Kartini menuliskan surat kepada teman-teman yang di Belanda. Kartini juga memiliki seorang kakak yang bernama Sosro Kartono. Ia merupakan seorang yang pandai dalam bidang bahasa yang sangat luar biasanya kakaknya itu. Dan kakaknya pandai di bidang bahasa hingga usia 12 tahun Kartini diperbolehkan oleh kakaknya bersekolah di ELS atau yang sering disebut Eropes Lager School, di mana Kartini belajar bahasa Belanda. Sosok Kartini ini juga digambarkan sebagai sosok perempuan yang sangat luar biasa yang memiliki kegemaran dalam belajar. Dan untuk perempuan harus gemar belajar ya, bukan perempuan aja, laki-laki. Meski pernah didiskriminasi saat sekolah, Kartini tetap rajin membaca buku-buku yang ia miliki. mulai dari majalah,
hingga surat-surat kabar yang menuliskan tentang pergerakan emansipasi perempuan di Eropa. Itu sangat luar biasa. Dari buku inilah, dari surat kabar inilah, dan majalah-majalah Eropa yang dibacanya, Kartini mulai tertarik dengan kemajuan berpikir para perempuan Eropa. Dan dia berpikir, gimana kalau di Indonesia dibuat seperti ini, disetarakanlah gendernya. Itulah yang membuat rasa keingintahuannya untuk mewujudkan perempuan perempuan pribumi lah, khususnya perempuan pribumi memiliki kesetaraan gender sama laki-laki. Disitulah mulailah ketertarikan Kartini untuk menyetarakan gender di Indonesia, di bumi pertiwi kita. Nah, sampai di situ sejarah Kartini yang sangat luar biasa. Pada usia yang sangat muda, dia menerima perjodohan dari orang tuanya. Orang tuanya menjodohkan Kartini agar dia menikah muda. Orang tuanya menjodohkan Kartini dengan Bupati Rembang yang namanya Raden Adipati Jojoningrat. Jojoningrat lah itu. Aku orang Medan, nggak tahu aku ngomongannya bahasa Jawa. Jojoningrat namanya. Sebelum menerima perjodohan, Kartini pernah meminta satu syarat yang sangat luar biasa. Syaratnya ini yang nggak pernah terpikirkan oleh Jojoningrat ini dan diperbolehkan oleh Jojoningrat. Kalau dibilang yang akan mempersunting Kartini, Kartini memintai syarat kepada Jojoningrat untuk mendirikan sebuah sekolah untuk para perempuan dalam menempuh pendidikan. Di sanalah tujuan Kartini membangun sekolah ini agar ia dapat mengajarkan kepada perempuan pribumi lah, maksudnya perempuan pribumi, untuk mendapatkan pengetahuan sehingga ia mewujudkan cita-citanya, yaitu kesetaraan gender kepada perempuan dan laki-laki agar setara dan perempuan bisa sekolah. Karena apa? Karena persyaratan yang diajukan pada Kartini kepada calon suaminya yang lalu. Setelah pernikahannya dengan Raden Ajeng Mas Adipati Jojoningrat, Kartini merasakan horizon pemikirannya semakin berkembang hari demi hari. Pemikiran untuk membangkitkan, untuk menyetarakan gender para wanita yang ada di Indonesia, khususnya pribumi Indonesia, wanita itu harus setara. Dan Kartini memiliki seorang sahabat pena yang sering dikirimi surat tentang pemikiran-pemikiran untuk menyetarakan gender di Indonesia. Surat itu temannya yang ada di Belanda, yang orang Belanda. Surat ini sering diberikan kepada Nyonya Abendanon, Mandiri 10 Agustus 1904. Disitulah Nyonya Abendanon sangat terinspirasi tentang pola pikir Kartini untuk menyetarakan gender para wanita di Indonesia. Meski sudah menghasilkan beragam tulisan yang dikirimkan kepada sahabat penanya di seluruh Belanda, bahkan Indonesia, teman-temannya yang melihat cerita Kartini dengan semangatnya untuk menghasilkan kesetaraan gender dan membuat kesetaraan gender itu ada di bumi kita di Indonesia. Kartini muda mengembuskan napas terakhirnya di usia 25 tahun. Raden Ajeng Kartini meninggal setelah melahirkan anak laki-lakinya yang bernama Sue Salib Jojoningrat pada 13 September 1904. Setelah beberapa hari melahirkan, Kartini mengembuskan napas terakhirnya dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang, di daerah Jawa ya. Di situ Kartini mengembuskan napas terakhirnya di usia 25 tahun. Untuk semuanya, sahabat-sahabat Kartini, semangat-semangat Kartini, wanita-wanita yang sangat luar biasa di Indonesia, kita Al-Fatihah sejenak untuk Kartini. Al-Fatihah dimulai. Oke, selesai. Dan Kartini is the best, sangat luar biasa. Dan kita akan melanjutkannya dengan kata-kata Kartini yang sering dibilang, habis gelap terbitlah terang.
Kata-kata ini menjadi identik yang sangat luar biasa, yang menjadi sosok pahlawan nasional Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini. Bukan tanpa alasan kata-kata ini dibuat. Yang dibuat oleh Kartini tersebut menjadi banyak perbincangan ini, merupakan salah satu buku tulisan Kartini mengenai emansipasi perempuan yang ada di Indonesia, bahkan dunia, sebagai motivasi kita. Saya laki-laki dan beliau perempuan, beliau menyetarakan gender, dan hari ini telah tercapai cita-cita beliau untuk menyetarakan gender di Indonesia. Bahkan kalau dibilang Presiden Indonesia pernah perempuan. Selama hidupnya Kartini diketahui selalu berkomunikasi dengan sahabat penanya yang berada di Eropa. Melalui surat, Kartini inilah menceritakan tentang keinginan beliau yang ingin seperti kaum-kaum perempuan yang ada di Eropa, terlepas dari penderitaan di masa itu. Sepeninggal Kartini, J.H. Abendanon yang merupakan Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan Hindia Belanda dulu mengumpulkan surat-surat yang dibuat Kartini menjadi sebuah judul yang dibuat oleh para Belanda yang masih Hindia Belanda di Indonesia, yang judulnya Kegelapan Menuju Cahaya. Loh bang, kenapa kok langsung Indonesia? Apa nggak pakai bahasa Belanda mereka buat? Nggak pandai aku boy, pakai bahasa Belanda, pakai bahasa Inggris aku nggak pandai. Aku orang desa, jadi aku tahu ngomongnya ya Indonesianya aja lah. Dari Kegelapan Menuju Cahaya yang ditulis pada tahun 1911. Itulah buku yang dibuat sama Hindia Belanda dulu tentang perjalanan Kartini. Di tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku tersebut dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, itulah judul yang dimuat dalam bahasa Melayu. Pemikiran kemudian tahun 1938 keluarlah Habis Gelap Terbitlah Terang versi yang terbaru, versi dari Armijn Pen yang merupakan sastrawan pujangga baru. Karena tulisan-tulisan Kartini inilah yang membuat ketertarikan masyarakat Belanda. Pemikiran Kartini memulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi Jawa. Itulah yang memulai kesetaraan gender pada perempuan sudah tidak dianggap tabu lagi. Jadi meskipun Kartini sudah meninggal dunia, nama Kartini ini tetap menjadi apresiasi sebagai tokoh perempuan nasional yang sangat luar biasa, yang sangat berjasa dalam emansipasi perempuan untuk menyetarakan gender para perempuan. Tak heran banyak orang-orang yang mengagumi perjuangan beliau, pengorbanan beliau. Untuk menyambut Hari Kartini, orang tua khususnya ibu atau mama yang di luar sana bisa mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu mengingat jasa beliau yang sudah berjuang untuk menyetarakan gender perempuan di bumi Indonesia, di bumi pertiwi kita, dalam emansipasi perempuan, sehingga anak-anak di luar sana bisa menghargai satu sama lain, menghargai sesamanya. Karena banyak polemik yang ada di sosial media yang sangat luar biasanya, tidak menghargai sama perempuan, saling membuli. Yang hari ini selalu kita lihat di sosial media, ada saling membuli antar sesama. Kadang perempuan sama perempuan berantem. Dia nggak mencerminkan tentang perjuangan Kartini yang sangat luar biasa ini. Anak-anak ini haruslah untuk para orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tidak membeda-bedakan gender yang ada di Indonesia ini. Karena kesetaraan gender ini udah dibuat oleh Kartini dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Itulah sejarah Raden Ajeng Kartini yang bisa kita ceritakan pada hari ini. Semoga anak-anak Indonesia di luar sana memiliki semangat yang sangat luar biasa untuk menceritakan tentang Kartini ini. Dan kami sebagai anak desa yang sejarahnya kami baca dengan sangat teliti dari Google dengan pembawaan kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah tentang pembahasan kami ini. Untuk kalian semuanya yang sangat luar biasa, jadilah sosok pejuang
di dalam keluarga, jadilah sosok berjuang dari seluruh kawan-kawan semuanya di luar sana. Untuk kalian, untuk penggemar sejarah muda, untuk penikmat sejarah muda, jangan lupa subscribe, like, share biar teman-teman di luar sana tahu tentang menghargai setara gender yang diperjuangkan oleh Kartini. Oke, sampai sini pembahasan kita tentang Raden Ajeng Kartini. Kartini is